Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Iya Bu. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya dengan Arneta Bu. Arneta. Sekarang kuliah atau gimana? Iya, saya kuliah semester 5 Bu. Semester 5. Di mana Mbak? Di Unikma Bu. Iya. Sekarang ini kesibukannya apa Mbak selama di rumah? Saya di rumah paling mengerjakan tugas, kalau enggak bantu orang tua, bersih-bersih, mencuci, terus kadang ya juga bermain sama teman. Iya. Mbak Arita sebelumnya sudah pernah melakukan perkonselingan secara individu seperti ini belum? Belum, ini yang pertama kali. Iya. Ya, berarti ini baru pertama kali ya Mbak? Iya. Mbak Arneta ini nanti bisa melakukan perkonselingan ini selama beberapa menit? Kalau 30 menit saja gimana Bu? Iya, baik. Mbak Arneta sudah tahu belum ya sebelumnya kenapa Mbak Arneta saya panggil untuk kesini? Belum. Jadi kan Mbak Arneta belum pernah melakukan perkonselingan ya sebelumnya. Nah, jadi tujuan ibu di sini untuk memanggil Mbak Arneta yaitu akan ingin memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Arneta. Saya menurut data yang sudah saya cari-cari bahwa Mbak Arneta ini memiliki kejenuhan belajar begitu ya? Iya, betul. Jadi sekarang saya akan jelaskan dulu. Kan Mbak Arneta belum pernah melakukan perkonselingan ya? Saya jelaskan sedikit ya Mbak mengenai konseling itu apa. Konseling ini bertujuan untuk membantu konseli memecahkan masalahnya dan pilihan terakhir ditangani konseling itu sendiri. Dan di sini ada akses Mbak yang akan digunakan antara lain. Yang pertama itu akses kerahasiaan. Nah, di mana di sini nanti Mbak Arneta bebas lah bercerita apapun yang sedang Mbak Arneta hadapi, nanti akan terjamin kerahasiaannya. Begitu ya Mbak? Iya Bu. Dan yang kedua ini ada akses keterbukaan. Di sini dimaksud dengan akses keterbukaan, Mbak Arneta harus secara terbuka menceritakan semua permasalahan yang sedang Mbak Arneta hadapi dan tidak ada satupun yang ditutup-tutupi agar kita nanti berjalan secara lancar dan bisa memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Dan ketiga ini asas kesukarelaan, di mana Anda di sini secara sukarela datang ke sini dan tidak ada paksaan dari manapun ya Mbak. Sudah paham sekarang Mbak? Sudah paham. Sekarang tadi kita sudah sepakat bahwa perkonselingan dilakukan selama 30 menit. Silakan sekarang Mbak Arneta bercerita apa yang sedang Mbak Arneta rasakan selama ini. Jadi begini ya Bu, saya itu setiap kali belajar saya mulai jenuh. Saya tidak nyaman belajar, jadi kadang saya tuh belajar hanya seingatnya saja. Jadi nggak setiap hari. Saya kadang-kadang belajar cuma waktu mendekati ujian, itu saja sistem kebut semalam. Jadi saya kalau belajar itu tidak nyaman Bu. Saya bosan. Terus apa ya? Saya juga selalu keasikan bermain dengan teman. Jadi kayak saya lupa waktu juga. Jadi Mbak Arneta ini mengalami kejenuhan belajar karena bosan gitu ya? Iya. Gimana sih Mbak bisa ceritakan nggak kejenuhan belajarnya yang bagaimana? Contohnya? Saya sewaktu membuka buku itu rasanya tidak nyaman Bu. Kayak apa ya? Mau pelajaran masuk ke dalam otak itu tidak bisa. Mau mengingat atau berkonsentrasi itu juga nggak bisa Bu. Kayak kita membaca, ya udah membaca terus langsung tidak tersimpan dalam ingatan. Jadi misal saya belajar terus tiba-tiba besok ujian itu kadang suka lupa. Itu mungkin ada yang Mbak Arneta pikirkan atau Mbak Arneta kurang fokus gitu atau bagaimana? Iya, saya kehilangan konsentrasi Bu. Itu penyebabnya apa Mbak? Menurut saya itu Bu, kan di rumah saya itu depannya itu langsung jalan raya. Seringkali kendaraan lalu lalang setiap saat membuat saya tidak fokus belajar. Apakah menurut Mbak Arneta itu belajar harus di rumah saja?
Tidak Bu. Kenapa tidak mencoba untuk belajar mungkin belajar di teman atau bagaimana atau di kampus gitu kan Iya, saya belum pernah mencoba kalau untuk belajar di rumah teman Bu. Tapi kalau saya belajar mencoba di tempat di kampus, tetap saja di kampus juga ramai. Iya. Jadi Mbak Arta masalahnya karena Mbak Arta ini merasa tidak bisa konsentrasi ya, Pak? Iya Bu. Dan itu menimbulkan kejenuhan belajar. Betul. Oh gitu. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Mbak? Itu bukan akibat dari saya jenuh belajar ini, nilai akademik saya jadi menurun. Tapi kalau saat belajar di dalam kelas itu juga mengalami kejenuhan nggak? Sesekali Bu, sesekali kan waktu kayak pelajaran kita guru menyarankan untuk membaca kan suasana hening, kadang-kadang itu bisa terserap. Tapi nanti kalau sudah mulai ramai lagi saya juga suka mencoba konsentrasinya hilang. Jadi gitu ya Pak? Iya Bu, saya bingung harus gimana. Soalnya saya kan sudah mencoba belajar tidak di rumah, di kampus, tapi tetap saja. Itu sebenarnya tuh Mbak Arta cuma kurang berkonsentrasi saja Mbak, karena kan dimanapun tempat kan bisa ramai ya. Tapi kita tuh harus benar-benar menyikapi, mungkin kita harus terbiasa dengan hal seperti itu. Kan kita belajar kan tidak harus membaca atau sebagainya, kita bisa bermain sambil belajar gitu ya Mbak. Jadi itu kan nanti kan sifatnya tuh nggak monoton Mbak, tambah asik gitu loh Mbak. Jadi Mbak Arta tuh harus belajar untuk berdamai dengan keadaan lah. Kalau misalnya ramai atau sepi gitu. Berarti saya harus mencoba cara lain ya? Iya. Hanya sekedar membaca. Iya. Oh gitu. Bisa nanti kita kan ada kayak teknik bermain sambil belajar atau bermain sama teman-teman, dengan teman-teman itu kan juga bisa ya Mbak. Iya, nanti saya akan mencoba itu Bu, mencari cara lain selain belajar dengan cara selain membaca. Iya. Mbak Alita ada les atau gimana gitu di luar? Saya belum les Bu. Tapi untuk pemahaman materi Mbak Alita cukup paham atau tidak? Saya pahamnya jika diterangkan oleh guru Bu. Kalau belajar di rumah sendiri saya tidak nyaman. Oh begitu. Kira-kira dengan gaya cara menerangkan guru itu menurut Mbak Alita sudah efektif belum? Sudah Bu, sudah. Cuma kadang-kala di kelas itu suasananya tidak kondusif, sehingga kan satu sama lain saling mempengaruhi untuk berbicara sendiri. Jadi yang mau fokus jadi terganggu Bu. Mungkin itu saja kendalanya kalau di kelas. Itu kan Mbak Rina bilang tadi keganggu. Iya. Ramenya itu yang seperti apa? Ataukah rame berdiskusi? Ataukah rame sendiri gitu? Ramenya itu ada yang bermain sendiri Bu, ada yang bermain sendiri di belakang, ada yang merumpi, ada yang main HP sendiri di pojokan. Terus ya kayak gitu Bu. Jadinya ramenya itu nggak cuma suara aja tapi juga ada actionnya juga. Kadang-kadang mempengaruhi mau fokus jadi terganggu. Itu Mbak Rita menjadi salah satunya itu enggak? Salah satunya keramaian itu yang menyebabkan keramaian? Tidak, saya berusaha mencoba untuk fokus Bu, tapi ya itu tadi selalu ada pengaruh teman itu tadi. Apakah tidak ditegur atau gimana dengan dosen? Seringkali ditegur Bu, tapi mungkin mereka juga kejenuhan juga kalau mendengarkan lama, jadi mereka melampiaskannya seperti itu. Apakah mungkin cara belajar dosennya? Enggak Bu. Berarti emang dari Mbak Hanya Arita diri saya sendiri Bu. Terus menurut Mbak Arita ini kedepannya Mbak Arita akan bagaimana? Saya kedepannya akan mencoba gaya belajar yang lain Bu. Mungkin dengan gaya belajar saya yang sebelumnya itu belum tepat atau masih saya stuck dalam satu gaya belajar saja. Ya, mungkin Mbak Arita harus memiliki gaya belajar yang baru ya Mbak, bahwa setiap dimanapun tempat itu adalah bisa untuk belajar gitu ya, tidak hanya di rumah atau di dalam kelas, dan belajar itu tidak hanya membaca gitu ya Mbak. Iya. Sambil bermain, sambil ngopi, kita akan mendapatkan ilmu ya kalau kita berteman dengan orang-orang yang emang kita tuh sefrekuensi gitu loh Mbak. Iya. Pembahasannya juga nyambung. Menurut Mbak Arneta ini, misal kalau gaya belajar baru Mbak Arneta ini tidak bisa dilaksanakan, apakah ada gaya belajar yang lain yang akan dilakukan? Pertama
pertama mungkin saya akan mencoba dengan cara mendengarkan ya Bu. Nanti saya akan mencari itu di Google, di YouTube, atau enggak saya akan membaca buku sambil saya rekam, terus nanti pas waktu tidur saya dengarkan. Nanti kalau itu tidak berhasil, mungkin saya akan belajar bareng di rumah teman. Iya, Saya belum mencoba itu. bagus banget Mbak itu Mbak. Kita bisa kok sharing-sharing ke teman, apakah nanti kalau misalnya kita menjumpai materi yang tidak kita pahami, kita bisa tanya ke Kak, itu juga bisa ya Mbak. Tanya gini gimana ya Kak, atau nanti bisa kok pinjem bukunya. Kalau Mbak Rita mungkin terbatas ya untuk jangkauan pembelajaran. Dan sekarang kan udah zamannya milenial ya Mbak, banyak gadget atau HP. Kita bisa lah mencari informasi di HP, atau kita kalau susah materi bisa kita cari-cari di HP gitu ya Mbak. Mungkin ada lagi yang ingin Mbak Eka sampaikan? Itu Bu, kadang-kadang saya juga itu terkendala soal circle teman. Saya itu masuk dalam circle teman yang kurang suka belajar juga Bu. Jadi mungkin kurang lebihnya saya juga terpengaruh dari pengaruh teman juga Bu. Jadi misal saya ingin kerja kelompok atau belajar bersama, teman saya mengajak bermain Bu. Begitu. Iya. Mungkin Mbak Rita itu kurang memotivasi diri ya, bahwa kalau Mbak Rita itu sudah mengambil keputusan ini, ya udah kamu harus tekuni keputusan kamu, jangan kayak misal ikut-ikutan teman gitu. Gimana Mbak menurut Mbak Rita? Tapi teman saya mempengaruhi banget Bu. Jadi kalau misal saya bilang ayo belajar bareng gitu, dia bilangnya ayo main aja gitu Bu. Kenapa nggak Mbak Rita kayak misal waktu itu waktu Mbak Rita diajak bermain dan Mbak Rita waktu itu juga ingin belajar, kenapa tidak untuk berusaha stop deh, aku nggak ikut kalian dulu, aku mau belajar? Yang pertama karena di circle kan saya sudah nyaman ya Bu. Jadi misal mereka mengajak ke tempat mana saya jadi ikut. Yang kedua karena saya mikirnya bisa belajarnya nanti malam. Dan ternyata terganggu waktu tidur saya jam 8 udah ngantuk. Dan tadi Mbak Rita sampaikan bahwa Mbak Rita sering mengerjakan tugas kuliah itu mepet deadline ya? Iya. Itu menurut Mbak Rita itu hasilnya itu bisa optimal atau enggak ini? Tidak Bu. Tidak. Itu mungkin dampaknya gimana ya di nilai-nilai Mbak Rita? Nilai saya jadi turun Bu. Soalnya yang saya kira-kira nanti malam bisa menyelesaikan persoalan itu ternyata malah tidak efektif. Kenapa alasan Mbak Rita itu melakukan pekerjaan atau mengerjakan tugas tersebut semalam? Saya tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi misal saya akan menyelesaikan itu, terus ternyata ada tugas baru atau misal ajakan teman, jadi saya meninggalkan. Terus nanti lama-lama menumpuk jadi banyak. Kenapa Mbak Ana tidak berusaha untuk memanajemen waktu atau membuat jadwal kegiatan bahwa jam segini saya akan segini dan jam segini saya begini, dan di dalam jadwal kegiatan itu Mbak Areta juga harus konsisten. Saya belum pernah mencoba membuat jadwal. Ya nanti bisa dicoba ya Mbak, kalau sampai di rumah. Dan Mbak Areta dengan jadwal seperti itu, Mbak Areta juga harus konsisten dengan jadwalnya ya Mbak. Kalau jam segini Mbak Areta, bahwa jam segini Mbak Areta belajar, ya udah Mbak Areta belajar, walaupun diajak teman ya bukannya tidak boleh atau tidak mau ya, tapi dihindari dulu. Nanti selesai belajar bolehlah bermain, atau bermain mungkin 1 minggu 3 kali atau 2 kali itu kan sudah iya kan. Jadi saya akan mencoba untuk merubah mindset saya. Saya akan mencoba beberapa tahapan tadi ya Bu. Iya. Yang pertama tadi apa Mbak tahapannya? Yang pertama tadi saya akan mencoba gaya belajar baru. Misal nanti gagal, saya akan mencoba yang gaya belajar yang lainnya. Dan yang terakhir tadi saya sudah menyampaikan bahwa buat jadwal. Ya. Mungkin ada kendala lagi Mbak? Tadi ya belajar yang salah, pengaruh teman, sama tadi faktor lingkungan Bu. Yang rumah saya di dekat jalan raya Bu. Itu benar-benar mengganggu saya Bu. Lalu sepeda motor kendaraan itu Bu.
Kalau gimana Bu ya? Saya jadi bingung kalau mau belajar di rumah kan saya jadi kan nggak itu Bu, belajarnya nggak harus di luar terus kan, sesekali kan harus di rumah. Tapi Mbak Rani ngekos nggak? Enggak Bu, Enggak. saya di rumah. Kalau misalnya Mbak Rani sudah masuk di kamar, apakah juga terdengar suaranya? Kadang iya kadang enggak Bu. Apa mungkin saya harus membeli headset ya Bu? Ya mungkin begitu Mbak. Nanti Mbak Anita kan kayak itu kan banyak kan materi-materi atau apa gitu. Nanti didengarkan itu kan juga bisa ya Mbak ya. Iya. Jadi sambil didengarkan, mengingat dan dicatat. Nanti kalau mungkin ada kelupaan atau bagaimana bisa dibuka lagi catatannya, diingat-ingat lagi begitu. Mbak Anita ini sering kayak belajar sambil bermusik gitu nggak? Iya Bu. Nah itu juga bagus Mbak. Mungkin juga bisa dilakukan Mbak. Jadi Mbak Lena terganggu karena suara motor ya? Suara yang bising yang nggak saya kehendaki Bu. Misal kayak musik itu pun nggak yang musik rock atau yang metal-metal gitu nggak Bu. Kayak yang jazz, kayak yang slow, kayak yang galau gitu malah saya suka Bu. Iya. Belajar gitu ya? Iya. Ya udah dinyalakan aja nanti YouTube-nya untuk belajar di kamar atau gimana. Sambil kan mungkin itu nanti tambah bikin semangat ya Mbak? Iya Bu. Nanti mungkin saya akan membeli headset baru. Iya. Gimana Mbak Reta perasaannya setelah ini? Apakah ada yang masih janggal? Alhamdulillah udah agak lega sih Bu daripada yang tadi Bu. Oh ya, tadi kan gimana Mbak permasalahan? Apakah ada permasalahan di keluarga juga atau gimana? Enggak sih Bu. Cuma kalau masalah kayak belajar saya ini sama apa nilai prestasi saya yang menurun, keluarga saya belum tahu Bu. Tapi Mbak Reta juga mendapatkan dukungan ya? Atau support system dari keluarga atau gimana? Iya, Selalu ya Mbak? selalu. Tapi saya nggak bercerita Bu tentang permasalahan saya ini Bu. Terus nanti gimana Mbak kalau misal orang tua Mbak Areta mengetahui bahwa nilai akademik Mbak Areta itu menurun? Mungkin saya ya akan dimarahi Bu. Jadi itu alasan saya tidak mau bercerita ya karena itu. Terus gimana Mbak caranya Mbak Areta supaya tidak dimarahin karena nilai akademik menurun itu? Mungkin saya akan segera merubahnya Bu. Soalnya saya mau kembali lagi nilai akademik saya bagus. Sebelumnya kan nilai akademik saya cukup bagus ya, walaupun nggak bagus-bagus banget ya Bu. Tapi kan rumah saya ini rumah pindahan Bu. Sebelumnya saya tuh tinggalnya di desa. Terus saya itu pindah ke kota yang di dekat jalan raya. Jadi mungkin adaptasi juga ada faktor adaptasi juga Bu. Tapi gimana dengan lingkungan rumah? Lingkungan rumah saya sangat berisik sekali Bu. Sangat berisik. Iya, karena saya kan dulu yang di desa ya Bu, mayoritas desa kan adem ayem sepi ya Bu. Itu kalau di kota itu setiap saat pasti rame Bu. Setiap saat. Kalau di desa kan malam itu sudah sepi. Kalau di kota malah rame. Rame ya? Iya. Terus saya juga punya gangguan yang kecemasan konsentrasi tadi, jadi ya itu awalnya saya bingung, tidak bisa mengatasi, terus tidak mau bercerita sama siapa-siapa. Akhirnya saya mau konseling ini. Kira-kira karena Mbak Areta tadi kan kurang konsentrasi ya? Iya. Itu gimana sih caranya setelah melakukan perkonselingan ini untuk biar Mbak Areta tuh lebih konsentrasi lagi? Saya akan menanamkan jiwa untuk selalu semangat belajar ya Bu. Terus saya juga akan menghindari keramaian. Kan saya tidak bisa ramai dengan suara ramai. Misal dengan cara membeli headset tadi, nanti saya akan mengkondisikan gaya belajar saya agar lebih fokus lagi gitu Bu. Tapi kembali lagi tadi seperti yang saya bicarakan bahwa Mbak Areta juga memiliki sifat yang konsisten dengan keputusan Mbak Areta. Bahwa Mbak Areta tidak akan tergiur lagi dengan godaan teman atau gimana. Bahwa Mbak Areta jam segini harus mulai belajar ya harus tetap belajar.
nanti kalau sudah selesai belajar terserah Mbak Areta mau kemana mau bagaimana terserah. Yang penting tadi kan tujuannya Mbak Areta mempermasalahan ini untuk menangani permasalahan kejenuhan belajar dan ingin meningkatkan prestasi belajar. Yang pertama yaitu nilai akademik ya. Mungkin Mbak Areta juga kalau les kan, kalau menurut saya les itu kan juga akan menambahkan biaya ya Mbak. Iya Bu. Dengan cara selain itu mungkin Mbak Areta bisa belajar dari rumah atau membuka-buka buku atau internet. Kalau misalnya tidak ada yang dipahami, nanti Mbak Areta bisa untuk belajar bareng atau minta bantuan dari kakak tingkat. Itu kan bisa ya Mbak cara-cara. Kira-kira cara belajar tadi Mbak Areta gimana Mbak? Cara belajar yang baru? Saya akan mencoba kayak belajar yang baru yaitu dengan cara mendengarkan buku. Nanti saya akan membaca buku, lalu saya rekam, kemudian rekamannya saya ulang-ulang setiap saat saya ingin belajar. Jadi saya belajarnya nggak membuka buku lagi dengan teknik mendengarkan. Apakah dengan teknik mendengarkan itu menurut Mbak Areta akan berhasil? Kalau dari keberhasilan mungkin jauh lebih berhasil daripada kayak belajar saya yang sebelumnya Bu. Soalnya saya juga belum menerapkan, jadi kalau perkiraan saya akan lebih berhasil karena saya lebih nyaman mendengarkan daripada membaca Bu. Kayak belajar saya kira-kira saya suka mendengarkan dan nanti malah efisien karena bisa saya putar setiap saat tanpa saya harus belajar. Oh ya, mungkin dari perkonselingan ini kan kira-kira Mbak Areta tadi kan berbicara bahwa Mbak Areta tidak siap untuk bercerita kepada orang tua karena nilai akademiknya menurun. Itu kira-kira kapan Mbak Areta akan terus terang ke orang tua dan memberitahu orang tua bahwa nilai saya segini Bu, Pak? Mungkin setelah beberapa kali saya konseling sama ibu. Kalau untuk nanti mungkin saya belum siap Bu. Nanti kalau sudah beberapa tahap yang saya jalankan sudah ada yang berhasil, mungkin nanti saya akan cerita Bu kalau kenapa saya bisa mendapatkan nilai akademik yang buruk memang karena itu gitu. Jadi saya punya alasan dan saya sudah membawa perubahan, jadi saya berani menceritakan kepada orang tua. Berarti tidak hari ini ya dia bercerita ya? Iya. Belum. Nanti kita akan melakukan perkonselingan, ada tahapnya ya Mbak, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap akhir gitu ya. Kira-kira tahap berapa Mbak Areta akan melakukan untuk kejujuran? Mungkin kedua atau ketiga Bu. Nanti Setelah pokoknya Mbak Areta menemukan hasil ya Mbak? iya, nanti setelah konseling ini saya akan coba yang saya temukan tadi bersama ibu, yaitu mengubah gaya belajar sama mengatur jadwal kegiatan. Nanti saya akan mencoba. Nanti jika benar-benar ada perubahan saya bicarakan kepada orang tua. Jika nanti belum, saya boleh kan Bu bercerita lagi? Oh, sangat-sangat boleh Mbak. Iya. Nanti bisa, kalau misal kita tidak bisa bertemu seperti ini, nanti kita bisa bertemu lewat atau chatting lewat WA gitu ya. Iya. Mbak itu sudah menyimpan nomor saya kan? Sudah Bu, sudah. Mungkin ini ada lagi Mbak yang ingin disampaikan lagi? Gimana Mbak untuk lingkungan circle pertemanan Mbak Areta tadi? Lingkungan circle pertemanan saya itu dibilang toksik ya enggak ya, tapi agak gimana gitu ya Bu. Soalnya memang mereka itu suka main-main Bu, main-main gitu kayak nongkrong ngopi kayak gitu Bu. Terus ke mall, terus nanti kalau enggak gitu pokoknya liburan, holiday gitu Bu. Kadang-kadang seminggu sekali kita ke Jogja Bu. Itu Terus gimana izinnya ke orang tua? Apakah diperbolehkan? menginap di rumah teman Bu. Gitu. Tapi jujur ya kalau Mbak Areta tuh ke Jogja gimana? Kadang jujur, kadang enggak Bu. Soalnya kan memang random ya Bu, teman-teman saya tuh tiba-tiba ayo kita ke sana gitu Bu. Katanya kan nanti bisa healing Bu. Nanti kalau healing nanti kan belajar nanti lebih enak lagi gitu Bu. Apakah itu nanti healing juga benar-benar belajar? Enggak juga sebenarnya yang diniatkan seperti itu, tapi di sana ya enggak seperti itu. Tapi kenapa kok Mbak Areta tidak jujur? Ya karena saya takut dimarahin Bu. Saya takut dimarahin. Iya. Ya nggak apa sih Mbak kalau mau liburan, tapi kan lebih baiknya kan jujur ya Mbak ke orang tua. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kan orang tua tahu nih Mbak. Iya.
Iya. Apalagi zaman sekarang kan zaman seperti ini loh Mbak, pertemanan juga kita harus pintar-pintar memilih teman. Bukannya kita tidak mau berteman, tapi kita harus pilih-pilih teman juga. Itu apa sih sebenarnya juga untuk masa depan kita. Karena pengaruh teman itu juga sangat-sangat mempengaruhi kita gitu Mbak. Iya. Kira-kira paling malam itu pulangnya jam berapa Mbak? Saya jam 9 Bu. Soalnya di rumah itu sudah ada ketentuan pulang harus jam 9. Kalau melanggar gimana Mbak? Saya pernah sesekali melanggar Bu ya, pulang jam 10. Kadang pas ada kegiatan kampus gitu, saya pulangnya malam banget ya, tapi kadang saya izin. Tapi kalau misal pulang malamnya karena main, kadang mendapat hukuman Bu. Misal dipotong Bu, uang saku. Oh gitu. Iya, itu pernah saya dulu. Jadi saya nggak berani kalau pulang lebih dari jam 9, atau enggak saya langsung ngobrol sama ibu kalau mau nginep di rumah teman. Tapi itu pasti dibolehin ya Mbak? Kalau nginep di rumah teman sama teman yang benar-benar akrab dibolehin Bu. Mbak Ernanya nomor berapa sih? Saya anak tunggal Bu. Oh, anak tunggal. Iya, jadi mungkin orang tua saya Lebih posesif gitu iya, ya, Mbak? posesif banget Bu gitu. Soalnya ya anak tunggal itu tadi. Iya. Ya itu tadi Bu, teman saya itu kalau dikatakan toksik ya nggak toksik, kalau enggak tapi ya toksik. Menurut saya tuh healing atau liburan itu juga bagus, penting gitu Bu. Tapi mungkin intensitasnya terlalu sering ya Bu. Iya. Soalnya seminggu sekali. Iya, apalagi kan kadang-kadang liburan juga tidak pamit. Ya itu Bu, toksiknya itu. Mereka itu juga asik Bu kalau diajak kerja kelompok atau belajar bersama. Cuma kadang ya itu tadi nggak mau sering-sering belajar kelompok Bu gitu. Mungkin ada lagi Mbak yang ingin disampaikan atau Apa saya harus menghindari teman saya ya Bu? jangan Mbak, itu enggak ya. Kalau menurut saya lebih baiknya tetap berteman, tapi kita tahu kan, kita kan sudah dewasa ya Mbak. Iya. Mana sih yang baik buat kita, mana yang nggak buat kita gitu ya Mbak. Iya. Jadi kalau misal itu perbuatannya emang jelek, ya udah kita hindari perbuatannya aja, tapi jangan menghindari temannya. Berarti saya harus selektif ya Bu. Kalau Iya. berteman dengan sikap mereka kan pasti ada yang positif dan negatif Iya, ya Bu. tapi tetap harus berteman loh Mbak. Iya. Sampai memutuskan pertemanan hanya karena seperti ini gitu ya Mbak. Iya Bu. Soalnya zaman sekarang tuh mencari teman juga susah Mbak. Apalagi teman yang tulus, sejati itu sangat susah sekali. Iya kan? Iya Bu. Semakin dewasa kan kita juga semakin susah untuk mencari pertemanan Mbak. Iya betul. Betul Bu. Beda kalau waktu kita SMA, SMP mungkin kita punya teman, tapi semakin kita dewasa teman semakin menjauh. Di kampus juga circle pertemanan saya ya cuma itu Bu. Soalnya kan banyak yang cuma di kelas cuma berambisi nilai ya Bu ya. Iya, Kadang solidaritasnya itu kurang. Mereka itu cuma itu Bu, mengejar nilai. Jadi Iya. bisa ada yang belum paham gitu malah ditinggalkan Bu. Iya benar, emang kuliah itu emang seperti itu Mbak dunianya. Iya, jadi saya itu nyamannya sama circle yang saya ini tuh merangkul Bu. Bareng-bareng gitu Iya, ya. jadi misal nggak bisa ya udah belajar bersama, nggak bisa gitu. Untuk dikatakan yang healing tadi toksik itu saya juga nyaman, jadi ya bingung Bu. Iya nggak apa-apa sih Mbak kalau healing atau gimana. Yang penting kan tadi yang pertama Mbak Anda harus jujur ke orang tua. Tadi dari pembicaraan kita tadi udah bisa Mbak Anda simpulkan sendiri? Sudah bisa Bu. Gimana Mbak? Silakan. Jadi saya itu kan sering kejenuhan belajar ya Bu. Itu karena disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama itu kan kesalahan gaya belajar saya. Saya yang awalnya cuma stuck sama satu cara yaitu membaca buku saja, ternyata itu kurang efektif dan malah membuat saya jenuh. Jadi saya akan mencoba gaya belajar yang baru. Terus selanjutnya faktor lingkungan. Saya tinggal di kota berdekatan dengan jalan raya yang ramai dan saya kurang nyaman dengan itu. Jadi saya akan mengantisipasinya dengan cara membeli headset atau memutar lagu yang saya suka. Jadi untuk mengurangi kebisingan. Selain itu saya juga bisa mengatur jadwal dengan cara membuat jadwal kegiatan agar saya memiliki kegiatan belajar yang terstruktur.
Selain itu saya juga selektif dalam pertemanan Bu, karena kan setiap teman kan pasti ada positif negatifnya. Jadi saya tidak harus menjauhi teman tapi menyaring perilakunya. Ada yang buruk jangan ditiru dan yang baik bisa diterapkan. Kita sudah melakukan perkonselingan selama 30 menit dan semoga kita pertemuan selanjutnya saya akan menjumpai Mbak Ara dalam keadaan banyak sekali perubahan. Saya harap semoga Mbak Ara juga punya perubahan dan menjadi lebih baik lagi. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin disampaikan bisa melalui chat WA. Nanti kita akan menentukan kegiatan yang kita lakukan lagi ya Mbak. Iya Bu. Saya rasa cukup waktunya. Saya berterima kasih kepada Mbak Aneta karena sudah menyempatkan waktu untuk berkonseling dengan saya. Saya tidak akan, mungkin nanti kalau Mbak Aneta tadi saya bilang tadi kalau ada menjumpai kesulitan bisa beri saya lagi ya. Iya Bu. Sudah, terima kasih Mbak Aneta ya. Ya udah gitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.